Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabatil qayyimah nuwasilu darsana as-sarf min kitab as-sarfu ta'limi wa tatbiqu fil Qur'anil Karim limuallifihi fadilatid Dr. Mahmud Sulaiman Yaqub. Baik, nanulkan mazilna fi aqsamil ismi. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembagian isim, kita katakan bahwasanya isim dibagi menjadi yang pertama alismus sahih, kemudian ya syabah bis sahih, kemudian alism al-manqus. Ya, maka sekarang kita masuk bagian yang ketiga yaitu alismul maksur. Kemudian pertemuan sebelum pertemuan hari ini kita sudah bahas tentang pengertian dari isim maksur, juga kita sudah membahas tentang asal dari alif yang ada pada isim maksur. Misal kata al-fata. Jadi alif pada isim maksur itu memiliki 3 kemungkinan, ya. Bisa saja yang pertama dia dilalah alat tanis, bisa juga dia munqalibah an ya, bisa juga dia munqalibah an wawid. Baik, sekarang kita masuk ke alismul maksur al-qiyasi. Jadi isim maksur itu kita bagi menjadi 2, qiyasi dan sama'i. Baik. Kalau kita mendengar istilah qiyasi dan sama'i, sebenarnya apa yang dimaksud dengan qiyasi dan sama'i itu? Kalau kita katakan qiyasi berarti dia memiliki kaidah yang bisa kita ikuti polanya, ya. Jadi kalau qiyasi itu bisa dibuat-buat, sedangkan sama'i tidak. Kalau sama'i dari sananya sudah seperti itu sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Baik, maka kalau kita mengatakan alismul maksur al-qiyasi itu berarti isim maksur yang bisa dikiaskan, bisa dianalogikan, bisa dibuat-buat, bisa mengikuti pola. Ya, itu namanya isim maksur al-qiyasi. Ya, contohnya misalkan ya, penggunaan kata qiyasi ini ketika antum membuat jamak mudzakkar salim dari muslimun, ya jamak mudzakkar salimnya apa? Muslimuna. Nah, ini namanya qiyasi. Tapi kalau kita bun atau merubah jamak jadi apa? Kutubun. Ini sama'i. Ya. Kenapa kita bun menjadi kutubun dikatakan sama'i? Karena tidak ada polanya, ya, tidak ada aturannya. Dari sananya sudah seperti itu. Ya, adapun muslimun dijamak menjadi muslimuna, ada kaidahnya mengatakan bahwasanya jamak mudzakkar salim itu dengan menambahkan waw dan nun di akhirnya. Jadi muslimuna bisa dibuat-buat, itu qiyasi. Baik. Al-maqsudu bil ismil maksuril qiyasi huwa alladhi wada'a lahu ulama'ul lughah wan nahwi majmu'atan minal qawaidil lati yajibu ittiba'aha hina siyaghatihi. Yang dimaksud dengan isim maksur qiyasi itu adalah isim maksur yang telah ditetapkan, ya. Wudi'alahu wada'alahu telah ditetapkan oleh ulama lughah dan ulama nahwu. Ya. Ulama lughah dan ulama nahwu telah menetapkan bagi isim maksur ini sekelompok kaidah-kaidah, sekelompok aturan-aturan yang wajib diikuti ketika ingin membuat isim maksur. Ya, ala an yakuna lahu nadhirun minal asma'is sahihah. Ya. Dan isim maksur ini dikatakan qiyasi patokannya dia punya nazir, punya lawan dari isim-isim yang sahih. Ya, jadi ada yang semisal dengan dia dari isim-isim yang sahih. Itu maksudnya. Ya, kita akan lihat contohnya sekarang. Watil kal qawaidu kama yati. Kita mulai dari kaidahnya dulu. Ya. Kaidah yang pertama, yakunul ismul maksuru masdaran ala wazni fa'al li fi'lin thulatiyyin lazimin mu'talil akhir ala wazni fa'ila nahwu jawiya fulanun jawan ishtadda, ya. Ishtadda jid wa jaddahu hawiya fulanun hawan ahabba
Syakiya fulanun syaqqa ta'isa wa sa'at haluhu. Amya fulanun aman dhahaba basarhu. Law yarramalu lawan i'wajja. Wajiya fulanun wajan. Ya, raqqat qadamuhu min kasratil mashi. Radiya fulanun rodan halaka. Ya. Ini adalah contoh isim-isim maksur yang mana dia merupakan masdar. Jadi dia selain sebagai isim maksur juga berfungsi sebagai masdar. Ala wazan fa'alin. Contohnya jawan, hawan, syaqan, aman, lawan dan seterusnya. Ini adalah masdar dari fi'il di sebelah kanannya. Paham ya? Jadi jawan itu masdar dari kata jawiyah. Hawan masdar dari kata hawiyah. Ya, syaqan masdar dari kata syaqiyah dan seterusnya. Ya, jawiyah atau jawan itu artinya ishtadda. Ishtadda wajaddahu, ya, bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian hawiyah di mana ahabba. Hawi itu di mana ahbab itu. Syaqiyah di mana ta'isa wa sa'at haluhu. Ya. Ta'isa rugi dan memburuk keadaannya, menderita, syaqiyah. Amia artinya dhahaba basaruhu, buta. Lawiya artinya i'wajja, ya. I'wajja itu artinya bengkok, ya, atau bergelombang. Wajia fulan wajan, wajia artinya raqat qadam min kasril masyi, ya, telapak kakinya pecah-pecah karena banyak berjalan. Radiya bimana halaka. Wal jumalus sabiqatu laha amsilatun fis sahihi minal asma'i wal af'al nahwu waja'a waja'an fariha farahan jazila jazalan. Ya, ini namanya isim maksur qiyasi. Kenapa dikatakan isim maksur qiyasi? Karena dia punya nazir, ya, punya contoh yang semisal dengannya dari kalangan isim sahih. Contohnya waji'a waja'an. Ya, ini kan sama dengan hawiyah hawan. Apa maksudnya? Wazannya sama. Hawiyah hawan dengan waji'a waja'an. Fariha farohan itu sama dengan amiyah aman. Jazila jazalan sama dengan rodiya rodan. Jadi masdarnya apa namanya? Wazannya sama. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi kalau antum katakan waji'a itu dia termasuk isim apa? Sahih, syababus sahih, maksur, mangkus atau mamdud? Ya, patokannya kepada huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya ain bukan huruf ilah berarti dia isim sahih. Waji'a ini isim sahih namanya. Ya. Fiil kalau kita katakan, kalau kita bahas fiil maka dia fiil apa namanya? Mu'tal misal. Jadi waji'a, ya, fiil ala wazan fa'ila ini merupakan fiil misal. Kemudian waja'an masdarnya namanya masdar sahih. Oke? Masdarnya namanya isim sahih, dan kata waji'a itu sama wazannya dengan contoh-contoh yang kita baca di atas tadi. Syaqiyah, lawiyah, amiyah dan seterusnya. Maka masdarnya juga wazannya sama. Ya, waja'an, maka lawiya lawan, wajia wajan, wazannya sama semua. Ya, wazannya adalah fa'alan. Baik. Maka dia dinamakan kiasi. Jadi kiasi itu ada pola yang diikuti, yaitu dia mengikuti pola isim sahih di sini. Kemudian poin yang kedua, yakunul ismul maksuru jam'a taksirin ala wazni fi'al. Ya, bisyarti an yakuna mufraduhu ala wazni fi'lah allati akhiruha ta'ut ta'nis wa qablaha harfu illah. Nah, isim maksur bisa berbentuk jamak taksir ala wazan fi'al dengan syarat mufradnya berasal dari kata fi'latun. Ya, huruf terakhirnya adalah ta' ta'nis dan sebelumnya ada huruf illah. Contohnya, ya, hilyatun. Ya, hilyatun wazannya apa? Fi'latun. Hilyatun wazannya fi'latun. Jamaknya adalah hilan. Ya, jamak dari hilyatun adalah hilan. Hilan ini isim maksur bukan? Isim maksur. Ya, hilan ini adalah isim maksur dan dia berbentuk jamak taksir. Wazannya apa? Fi'alun. Kenapa wazannya fi'alun? Karena mufradnya wazannya
fi'latun. Tapi tidak sembarangan wazan fi'latun. Hilyatun syaratnya adalah akhiruha ta'ut ta'nis wa qablaha harfu illah. Ya. Hilyatun harus berakhiran tak marbutoh dan sebelum tak marbutoh itu harus ada huruf illah. Hilyatun di sini apa huruf illahnya? Ya. Ya. Rishwatun jamaknya rishan, isim maksur juga. Ya. Baik. Ya, sekarang kita katakan rishwatun dijamak menjadi rishan. Rishan ini ya, isim maksur apa bukan? Isim maksur. Yang berasal dari mana isim maksur ini? Berasal dari jamak taksir dari mufrad rishwatun. Kenapa rishwatun kita rubah jamaknya menjadi rishan? Karena rishwatun ini berakhiran tak taknis dan sebelumnya ada huruf illah yaitu waw di situ. Ya. Baik. Wa ma sabaqa lahu nadhirun fil ismi sahih nahu hikmatun wa hikamun ni'matun wa ni'amun. Baik. Kata hilyatun kalau dijamak menjadi hilan itu dia punya nazir, punya tandingan, punya lawan dari kalangan isim sahih. Contohnya kata hikmatun. Hilyatun sama hikmatun wazannya sama enggak? Apa wazannya? Fi'latun. Apa bedanya hilyatun sama hikmatun? Nah, bedanya apa? Ya, huruf illah sebelum tak marbutohnya. Hikmatun sebelum tak marbutohnya bukan huruf illah, maka dia isim sahih. Sedangkan hilyatun tidak. Hilyatun ini sebelum tak marbutohnya ada huruf illah yaitu ya. Nah, maka jamaknya agak beda dengan jamak hikmatun. Ya, jamaknya isim maksur. Ya. Jadi hilyatun jamaknya berbentuk isim maksur, hikmatun jamaknya berbentuk isim sahih. Kenapa hikmatun jamaknya berbentuk isim sahih? Karena hikmatun tidak ada huruf illah sebelum ta marbutohnya. Berarti kesimpulannya apa? Setiap kata yang ala wazan fi'latun ya, kemudian sebelum tak marbutoh itu ada huruf illah, maka ketika dijamak dia akan menjadi isim maksur. Ya. Jadi kalau antum ditanya sama orang nanti hilyatun, ya akhi, ma jamu hilyatun? Ya, pastikan jawabannya pasti isim maksur. Ya, nggak mungkin antum jawab hilyatun jamannya hilyatun, nggak mungkin, karena hilyatun kan bukan isim maksur ya, isim sahih dia jatuhnya, ya, karena berakhiran ta. Ya, tapi kalau antum pahami kaidah ini baik-baik, maka antum bisa sedikit ada gambaran di situ. Ya, walaupun belum pernah mendengar kata hilyatun ini, setidaknya antum tahu hilyatun ini jamaknya pasti berbentuk isim maksur. Dari mana antum tahu jamaknya akan berbentuk isim maksur? Karena ya, berakhiran tak marbutoh dan sebelum tak marbutohnya ada huruf illah. Baik, perhatikan syarat wazannya di situ. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yakunul ismul maksuru jam'a taksirin ala wazni fu'al wa mufraduhu ala wazni fu'lah allati akhiruha ta'ut ta'nis wa qablaha harfu illah. Isim maksur bisa juga berbentuk jamak taksir dengan wazan fu'alun. Ya, dengan syarat dia merupakan jamak taksir dari isim mufrad yang wazannya fu'alatun. Contohnya qudwatun. Qudwatun wazannya apa? Fu'alatun. Ya, akhiruha ta'ut ta'nis. Harokat atau huruf terakhirnya harus ta'nis, tak marbutoh itu maksudnya ya. Tak ta'nis itu tak marbutoh maksudnya. Wa qablaha harfu illah, dan sebelum tak marbutoh itu harus ada huruf illah. Apa huruf illahnya di sini? Waw. Ya. Maka kalau seperti ini bentukan mufradnya qudwatun, pasti jamaknya berbentuk jamak taksir isim maksur. Ya, nggak mungkin qudwatun dijamak menjadi qudwatuna atau qudwatun misalkan, nggak mungkin. Pasti jamaknya itu akan berbentuk isim maksur. Makanya jamak dari qudwatun itu adalah hudan. Ya. Mafhum mana qudwah ya? Uswah, ya, teladan. Kemudian dumyah, ya. Mufradnya dumyah. Ya, di sini dia berakhiran ta'nis. Kemudian jamaknya apa? Ya, berbentuk isim maksur bukan? Ya, kenapa jamaknya berbentuk isim maksur dumyah itu?
Ya. Karena dumya itu wazan fu'latun, huruf terakhirnya tak tanis dan sebelumnya ada huruf illa. Wa ma sabaqa lahu nadhirun fil ismi sahih nahwu rukbatun wa rukabun hujjatun wa hujjajun. Baik. Kalau Anda perhatikan di sini, kata qudwatun, dumyatun tadi itu punya nazir. Apa ti nazir tadi? Punya lawan, punya rival dari kalangan isim sahih, contohnya rukbah. Rukbatun ini normal dia. Ya, walaupun wazannya sama rukbatun dengan fu'lat dengan qudwatun, tapi bedanya rukbatun dengan qudwatun di mana? Ya, huruf sebelum ta marbutohnya. Ya. Qudwatun sebelum ta marbutohnya ada huruf illah, sedangkan rukbatun tidak. Maka kalau tidak ada huruf illah sebelum ta marbutoh, berarti jamaknya tetap jamak taksir, cuman dia tidak berbentuk isim maksur. Jadinya biasa aja, rukbatun jamaknya rukabun. Ya, rukabun ini sekarang isim sahih apa isim maksur? Ya, rukabun sahih. Ya, hujjatun, hujajun dan seterusnya. Taib. Dan poin yang keempat, an yakuna ismul maksuru isma maf'ulin min fi'lin ghairi thulathiyin mu'talil akhir nahwu a'ta mu'tan algha mulgon irtaqa murtaqan. Baik. Jadi poin yang keempat ini mengatakan bahwasanya isim maksur bisa juga berbentuk isim maf'ul. Kalau tadi isim maksur berbentuk jamak taksir. Sekarang dia berbentuk isim maf'ul. Tapi isim maf'ulnya spesifik. Dia dari berbentuk isim maf'ul dari fi'il ghairi sulasi mu'tal akhir. Ya, fi'il maf'ul ghairi sulasi berarti dia rubah khumasi atau sudasi mu'tal akhir dan dia termasuk fi'il mu'tal. Contohnya a'ta mu'ton, alqa mulgon, irtaqa murtaqan. Ya. Jadi mu'ton di sini ya bentuknya isim maksur. Dan isim maksur berbentuk isim maf'ul. Ya, jadi mu'ton ini bisa dibuat-buat dia. Ya. Jadi kalau ada yang menanya kepada antum, ya akhi, mu'ton itu isim maksur qiyasi apa sama'i? Jawaban antum apa? Kenapa antum mengatakan qiyasi? Karena ada asalnya. Apa asalnya? Ato. Ya, dirubah menjadi isim maf'ul. Jadinya mu'tan. Apa maksudnya? Ya, jadi yang namanya qiyas itu pasti ada polanya yang diikuti. Mu'tan ini kan pola isim maf'ul. Isim maf'ul kan wazannya maf'ulun. Ya. Berarti kalau ato af'ala berarti muf'alun kan? Jadi ato ini sebenarnya mu'tan sebenarnya muf'alun. Baik. Algha mulgon irtaqa murtaqan. Tahu semua artinya situ ya. Kalau ada yang enggak tahu tanyakan. Arti kata kosakata itu. Wa ma sabaqa lahu nadhirun fil ismi sahihi wa fi'lihi nahwu akhraja mukhrajun ihtarama muhtaramun. Lihat wazannya sama di situ. Akhraja af'ala. Ata juga af'ala. Ya, mukhrajun muf'alun. Mu'tan juga muf'alun. Ya, cuman karena berakhir huruf ilah enggak kelihatan harokatnya. Baik. Kemudian yang kelima, yakunul ismul maksuru ala wazni af'al litafdil nahwu aqsa adna wa li ghairi tafdil nahwu a'ma wa a'sya. Baik. Isim maksur juga bisa berbentuk berbentuk wazan af'alu ya. Ala wazan af'alu bermakna tafdil. Af'alu itu dia berbentuk isim tafdil ya. Af'alu itu wazan isim tafdil. Tahu isim tafdil ya? Akbaru, asgoru itu tafdil. Ya. Contohnya di sini aqsa ya. Adna, aqsa itu artinya paling jauh, adna paling rendah ya. Wali ghairi tafdil. Tadi kan maknanya aqsa itu ab'adu berarti ya, yang paling jauh. Ya, berarti kan ada makna perbandingan enggak di situ? Ada, paling jauh. Berarti dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain paling jauh. Ya. Tapi ada juga yang wazannya af'alu tapi tidak memiliki makna perbandingan. Ngerti ya?
Jadi jangan antum pahami semua yang wazan af'alu berarti maknanya perbandingan. Jangan, ya. Enggak semua yang berwazan af'alu itu bermakna tafdil atau perbandingan. Ya, contohnya kata a'ma. A'ma artinya apa? Orang yang buta. A'ma artinya buta. Ya, bukan lebih buta, paling buta, enggak mungkin. Paham maksudnya? Nah, jadi a'ma wazannya apa? Af'alu kan? Aqsa tadi wazannya apa? Af'alu juga, sama wazannya. Ya, tapi aqsa itu maknanya tafdil, perbandingan, a'ma ya, bukan tafdil. Baik. Wa ma sabaqa lahu nadhirun fil ismi sahih, ya, yang sepisal yang seperti ini punya nadhir dari kalangan isim sahih, contohnya ab'adu wa a'masyu. Baik. Kemudian poin yang keenam, yakunul ismul maksuru jam'an li fu'la muannatsul af'al nahwu al-quswa wal quswa, ad-dunya wad duna. Baik. Poin yang selanjutnya yaitu isim maksur bisa berbentuk jamak dari kata fu'la, wazan fu'la. Ya, wazan fu'la yang muannasnya al-af'al. Ya, muannas dari kata al-af'al. Al-quswa, ya, al-quswa itu merupakan isim muannas dari, ya, dari isim tabdil mudzakkar aqsa. Ya. Jadi kalau kita tulis begini jadi poin yang keenam ya. Jadi kita punya isim maksur wazannya af'alu. Contohnya aqsa. Ya. Aqsa ini mudzakkar. Paham? Kalau dirubah menjadi muannas, dia jadinya apa? Ya, uswa. Ya, jadinya uswa. Ya. Jadi aqsa mudzakkar, ya, uswa muannas. Kemudian uswa ini kalau dijamak, ya, dia menjadi uswan. Ya, dia menjadi uswa atau usan. Ya, sekarang uswan ini apa bentuknya? Isim maksur juga. Paham ya? Jadi isim maksur itu bisa berbentuk ini, bisa berbentuk ini, bisa berbentuk ini. Ya. Ini semuanya isim maksur kan? Ya. Yang pertama dia bisa berbentuk ini. Apa ini? Isim tafdil. Kemudian dia berbentuk ini. Ya, isim apa namanya? Isim tafdil juga ya. Ya, sama dengan akson tadi. Kemudian kuso ini jamak dari isim tafdil yang muannas. Ya. Baik. Dunia misalkan dijamak menjadi duna, ya. Misalkan kata ad-dunya biar antum paham kenapa dinamakan ad-dunya, kenapa ad-dunya tuh kadang dimuannaskan dan dimudzakarkan. Ya, jadi ad-dunya itu dasar dari kata adna, ya. Jadi asal katanya adalah dunun au daniun. Daniun artinya sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Ya, kemudian sesuatu yang paling rendah dinamakan adna. Nah, adna ini mudzakkar, kalau dimuannaskan menjadi, ya, dunia. Sebagaimana aqsa menjadi kuswa, adna menjadi dunia. Ya, dunia ini dijamak menjadi kuswa, berarti duna. Maksudnya? Nah, maka kalau banyak benda atau banyak hal yang rendah-rendah, maka kita katakan ad-duna. Nanti ya. Kalau satu muannas kita katakan ad-dunya. Baik. Jadi dunia itu dari namanya saja sudah menunjukkan bahwasanya dia itu hina. Akhirat dari namanya saja sudah menunjukkan dia itu mulia. Karena akhir, ya, ujung. Baik. Wa ma sabaqa lahu nadhirun fil ismi sahih nahwu al-kubra wal kubar wal ukhra wal ukhar. Ya. Antum, ya. Baik. Jadi isim-isim yang tadi kita lihat, ya, yaitu al-quswa dan ad-dunya itu punya nazir dari kalangan isim sahih yaitu al-kubra. Al-kubra, ya, kalau dijamak menjadi al-kubar, al-ukhra jamaknya al-ukhar, ya. Ya, antum kalau pelajari bab mamnu minas sharaf antum temukan kata ukhar ini kan, ya. Ukhar ini apa disebut kalau dalam mamnu minas sharaf istilahnya apa? Fu'al. Wazan fu'al apa namanya dalam
Pembahasan mamnu min as-sarf. Al fu'al. Fa'ilun menjadi fu'al apa? Al-adal. Ini namanya al-adal dalam pembahasan mamnu min as-sarf. Contohnya yang di kitab sering antum temukan apa? Umar, ya, Zuhal, ya, ya. Itu contoh-contoh untuk al-adal. Ini namanya al-adal, ya. Jadi sekarang antum tahu kata ukhor itu berasal dari mana? Ukhor itu jamak dari ukhro. Ukhro itu muannas. Ya. Mudzakarnya apa? Akhor, ya. Akhor, ukhro, ukhor. Gitu. Ya. Baik. Itu jamak taksirnya ya, jamak taksir dari ukhro, ukhor. Tapi ukhro ini karena dia muannas bisa juga dijamak muannas salim, jadinya ukhroyat. Ya. Kubro menjadi kubroyat karena dia isim sahih. Poin yang ketujuh, yakunul ismul maksuru min asma'il ajnas adalah 'alal jam'iyyah bitajarrudi min at-ta'i wa huwa 'ala wazni fa'al wa 'alal wahdah bi musahabati ta' nahwu hasatun wa hasan qatatun wa qatan. Baik. Isim maksur bisa juga berbentuk isim jins, ya, isim jins yang menunjukkan atas al-jam'iyah. Itu kita kenal dengan nama isim jins jam'i. Ya, apa itu isim jins jam'i? Isim jins jam'i adalah isim yang menunjukkan atas makna jamak dengan menambahkan ta pada ujungnya. Ya, dengan menambahkan ta pada ujungnya. Baik. Jadi ya, kalau kita, wazannya fa'alun ya. Contohnya kata hasatun dan hasan. Ya, hasatun ini mufrad. Kalau kita ingin rubah menjadi jamak, tinggal dibuang saja ta marbutohnya. Menjadi apa? Hasan. Ya. Jadi kalau sudah dibuang ta marbutohnya, maka dia sudah berubah menjadi jamak. Paham ini maksudnya? Ini namanya isim jins jam'i. Jadi isim jins jam'i itu perbedaan antara mufrad sama jamaknya hanya pada taknya. Ngerti? Ya, jadi kalau dibuang taknya jamak dia. Ya, biasanya kalau kita membuat jamak itu kan kita rubah-rubah kan, kitabun menjadi kutubun ya kan, rajulun menjadi rijalun. Tapi khusus pada isim jins jam'i ini ya, merubah menjadi jamak cukup dengan menghapus tak marbutohnya saja. Misalkan kita katakan namlatun. Ya, qalat namlatun. Namlatun berarti satu ekor semut, satu doang. Ya. Tapi kalau kita hapus tak marbutohnya, ya, namlun, ya, sekarang dia menjadi jamak. Paham ini? Ya, sekarang dia menjadi jamak. Nah, maka namlun ini artinya ya banyak semut dengan ya, satu jenis tapi ini namanya isim jins jam'i. Jadi dia satu jenis cuman banyak. Paham ya? Dia satu jenis tapi banyak. Ketika Anda mengatakan apel, ya, saya makan apel. Ini ada dua kemungkinan di sini. Saya makan ya satu jenis apel dan satu biji, atau saya makan satu jenis apel dan banyak bijinya. Maksudnya banyak apel, 5 butir apel. Apa maksudnya? Sekarang kalau di depan Ana ada 5 apel, jenisnya sama, apel malam. Ya. Ana makan kelima-limanya. Apa Ana katakan? Pak tufahatun atau tufahun? Tufahatan atau tufahan? Isim jins jam'i. Tufahan. Ya. Kalau Ana katakan tufahan berarti kelima-lima apel tadi Ana makan semua. Ngerti ya? Tapi kalau dari 5 apel tadi Ana makan satu saja, maka kita katakan tufahatan. Oke? Nah, ini namanya isim jins jam'i, ya. Jadi dia satu kata tapi maknanya mewakili banyak begitu, ya. Ketika antum mengatakan saya membeli apel Malang, ya. Saya membeli apel Malang, antum katakan tufahatan. Berapa butir yang antum beli? Saya membeli apel Malang. Berapa butir yang antum beli? Berapa biji yang antum beli? Bisa satu, bisa satu truk. Yang penting jenisnya sama.
Paham maksudnya? Ya, jadi tufahatun itu satu kata bisa bermakna jamak. Jamak itu kan bisa dilihat dari jenis apelnya atau jumlah apelnya. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi benda itu dihitung jamak dari apanya? Ya, dari jumlahnya atau dari jenisnya. Apel kalau satu truk, ya, tapi jumlahnya jenisnya sama-sama apel malang, ya kita katakan tufahatan. Maksudnya mufrad kita hitung di situ karena jenisnya sama. Tapi kalau dalam satu truk itu tercampur jenis-jenis yang lain juga, di situ kita katakan tufahun. Oke? Nah, gimana? Sulit. Ya, nanti kan ada di asal qasagir ini, temukan ya bahasanya. Baik. Jadi hasatun, hasan, qatatun, qatan, hasatun, ya. Ya, itu mufrad, ya. Kalau dijamak ya tinggal dibuang saja, ya, menjadi hasan, ya. Qatatun menjadi qatan. Baik. Qatatun itu nama burung, ya. Kemudian hasah tadi artinya batu kerikil. Wa ma sabaqa lahu nadhirun minas sahihi nahwu syajaratun syajar. Sering antum lihat ya, kata syajaratun itu dijamak menjadi asjar, kadang dijamak menjadi syajarun kan. Ya. Kalau dijamak menjadi syajarun itu berarti dia isim jins jam'i dia. Ya. Nah, syajarun artinya pohon. Kan bisa pohon apa aja di sini. Gitu ya. Dalam satu kebun antum punya pohon kurma tok isinya di situ. Maka antum katakan syajaratun. Paham ya? Nah, tapi kalau di kebun antum ada beraneka ragam pohon di situ, ada pohon kurma, mangga, apel, maka antum katakan syajarun atau asjarun. Baik. Poin yang terakhir dari poin al-ismul maksur al-qiyasi adalah yakunul ismul maksuru ala wazni maf'alun wa huwa yadullu ala al-masdar al-mimi aw ismiz zaman aw ismil makan nahu malhan wa mas'an wa marman wa ma sabaqa lahu nadhirun minas sahih nahu madhhabun masrahun dan mal'abun. Baik. Jadi isim maksur yang poin yang ke-8 yaitu isim maksur juga bisa berbentuk ya isim ya ala wazan maf'alun, yang mana wazan maf'alun ini punya 3 makna ya. Kalau teman ketemu nanti ada wazan maf'alun, ada kemungkinan 3 jenis dia. Maf'alun itu bisa saja dia masdar mimi, bisa saja dia isim zaman, bisa saja dia isim makan. Sudah kita pelajari kemarin isim zaman sama isim makan itu jadikan satu ya. Kenapa jadikan satu? Karena mazharnya sama-sama maf'alun. Ada masdar mimi juga ya. Insyaallah nanti kita pelajari juga di Asrfus Shagir, ada namanya masdar mimi. Masdar mimi ini juga diawali oleh mim di depannya maf'alun. Paham ya? Contohnya kata malhan, mas'an, marman. Malhan ini maksur bukan? Maksur ya, maksur, dan dia adalah apa namanya? Bisa masdar mimi, bisa isim zaman, bisa isim makan. Jadi malhan itu tempat senang-senang. Berarti kalau antum artikan dengan tempat senang-senang berarti dia isim makan. Kalau antum artikan dengan waktu untuk senang-senang berarti malhan itu isim zaman. Tapi kalau antum mengatakan malhan artinya kesenangan berarti dia adalah masdar mimi. Paham ini maksudnya? Nah, perhatikan di dalam menerjemah. Wah, ya gimana nanti kalau antum ketemu kata malhan ini nyocoknya diartikan sebagai masdar mimi, isim zaman atau isim makan. Itu pentingnya kita memahami sighah, memahami konteks kalimat. Kata yang sama bisa saja artinya berubah-ubah tergantung kepada penempatan konteksnya. Ya. Kata malhan ditaruh di sini artinya lain, ditaruh di sini artinya lain, ditaruh di sini lain artinya lagi. Gitu. Ya. Maka kalau antum berpikir memahami bahasa Arab cukup dengan kamus saja atau menghafal sebanyak mungkin kosakata, tidak bisa. Ya. Ya, tidak bisa. Ada yang antum dapatkan faedahnya, tapi tidak akan sempurna kalau tidak mempelajari aturan-aturan grammar, tidak mempelajari ilmu nahwu dan sorof seperti ini. Ya. Tapi kalau antum paham kaidah-kaidah seperti ini, sekarang antum sudah paham, bantu merojaah lagi nanti sehingga antum benar-benar paham, sempurna pemahaman antum. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, maka
Tidak perlu antum banyak menghafalkan kosakata. Ya, tidak perlu banyak menghafalkan kosakata, langsung antum tahu artinya. Kenapa? Karena antum paham kaidahnya. Ya, ibaratnya antum paham jalan pintas untuk menghafalkan kosakata. Paham ya? Ya, jangan berpikir menghafal kosakata itu kayak ngapalin hadis, baca satu-satu, hafalin, ulang-ulang. Ya. Gak gitu sebenarnya cara ngapal kosakata. Tapi kalau belum mau belajar nahwu sorof dengan benar, ya tidak masalah menghafal seperti itu dulu. Ya, di awal-awal tidak masalah. Tapi nanti akan naik level antum dalam menghafalkan kosakata, tidak seperti itu lagi. Taib itu dia pembahasan tentang isim maksur al-qiyasi. Ya, isim maksur al-qiyasi berarti kesimpulannya adalah isim maksur yang dia punya nazir dari isim sahih, yang punya tandingan dari isim sahih. Taib. Kemudian yang selanjutnya nanti akan kita ambil al-ismul maksur as-sama'i. Isim maksur as-sama'i berarti karena dia sama'i berarti nggak perlu kita pelajari. Karena sama'i kan sesuai dengan apa yang kita dengar. Gitu. Nggak ada aturan-aturannya. Antum dengar A, ya udah antum hafalkan begitu, nggak perlu dipertanyakan kenapa begini kenapa begitu. Tapi kalau isim kiasi, isim maksur kiasi bisa ditanyakan kenapa dia begini kenapa begitu, bisa ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita akan ambil isim maksur as-sama'i, kemudian bagaimana memusannakan isim maksur as-sama'i ya, atau isim maksur secara umum, dan bagaimana menjamaknya menjadi mudzakkar salim dan muannats salim. Baru kemudian kita masuk ke jenis terakhir dari jenis-jenis isim, yaitu al-ismu al-mamdud. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil